Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 361 sampai bab 370. Jack dan Kylie segera tiba di gerbang utama kediaman keluarga George. Dia turun dari mobil dan melihat sekelilingnya. Wajahnya tenggelam. My Miracle Dr. White, senang akhirnya bisa melihatmu di sini. Senyum Tuan George muncul dalam sekejap dan datang untuk menyambut Jack. Dia mengulurkan tangannya untuk menunjukkan ketulusannya. Jack menempatkan Kylie di kakinya sebelum mengambil tangan Master George. Tidak perlu memanggilku dokter jenius atau apalah. Aku bukan dokter ajaib. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang pantas disebut dokter ajaib. Orang ini adalah Ethan Hayes. Jack tersenyum kecil saat dia berbicara. Jack akan melakukannya. Tambahnya. Baiklah kalau begitu, Jack. Kemampuan medismu sangat bagus, Guru George berkomentar setelah berpikir sejenak. Aku belum pernah bertemu dokter sepertimu. Jack memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajah keluarganya. Sepertinya ibu mertuaku tidak marah sama sekali, pungkas Jack. Wajah Tuan George memerah. Dia malu. Saya memang ceroboh sebelumnya. Dan saya telah meminta maaf kepada mereka. Ya, dia benar. Itu hanya salah paham. Lagi pula, keterampilan medismu sangat bagus sehingga kami sebagai keluargamu tidak menyadarinya. Apalagi Tuan George. Fiona mendekati Jack dan menyela pembicaraan mereka dengan senyum di wajahnya. Tuan George sangat baik dan murah hati. Dia bahkan memberi kami 2 mobil mewahnya. Saya belum pernah bertemu seseorang yang baik hati seperti dia. Jack terdiam sekali lagi. Sepertinya 2 Rolls Royce di sebelah Fiona adalah kompensasi dari keluarga George. Karena itu, tidak mengherankan jika suasana hati ibu mertuanya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pada titik waktu ini, Ben dan Sena datang ke kerumunan. Ketika Sena memperhatikan tatapan tajam Jack ke arahnya, dia langsung ingat Jack membantai para perampok sepeda motor. Dia sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya, takut bertemu tatapannya. Sena, ada apa? Merasa tidak enak karena kehadiranku di sini, Jack tersenyum dingin. Dia menyelamatkan nyawanya, tapi dia tidak pernah mengira pembohong ini akan berani tinggal di sisi Ben. Wanita ini adalah seorang pemberani. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Kami adalah keluarga. Jika kamu memiliki hal lain untuk dikatakan, mari kita bicarakan nanti di rumah. Selain itu, Sena telah berterus terang kepada Padma. Itu hanya salah paham. Ben melangkah maju dan membela Sena begitu dia menyadari suasana tegang antara Jack dan Sena. Sebuah kesalahpahaman. Jack mencibir. Apakah mereka mengatakan bahwa apa yang dia lihat dengan sepasang matanya hanyalah kesalahpahaman? Ya, dia mabuk dan mencoba pamer di depan teman minumnya bahwa dia menemukan pacar yang kaya. Dan Ben mengangkat bahu dan melirik Master George. Adik iparku tersayang. Kita berada di tempat Tuan George. Ada banyak orang di sini. Tidak baik membicarakan hal ini di sini. Baik, aku akan memberimu wajah karena kamu memanggilku kakak ipar hari ini. Jack mengangguk. Menunjukkan cahaya kecil. Tapi, aku harap kamu tidak akan menyesali keputusanmu di masa depan. Jack tahu betul bahwa ketika Ben memanggilnya kakak ipar, Ben berharap Jack tidak akan menyelidiki topik itu lebih jauh. Apalagi Fiona dan Andrew sudah memaafkan Sena. Itu akan menjadi terlalu sensitif baginya. Dengan sengaja membidik Sena. Sena menghela nafas lega ketika dia tahu Jack tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika dia kesal. Ben dan Fiona memihaknya dan membelanya. Ini membuat Jack tidak punya pilihan selain menyerah bahkan jika dia ingin membunuhnya. Jack sangat kalkulatif. Dia tidak menyodok gelembung kebohongannya saat itu juga. Tampaknya orang ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Sena berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati di depannya di masa depan. Kalau tidak, dia akan memberikan permainan itu. Ayo bergerak, sudah larut. Dan kita sudah membuat reservasi di restoran hotel. Master George terkekeh dan mengumumkan. Tepat saat Tuan George berbicara, Sharon keluar dari rumah. Jack, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Pil itu sangat efektif. Sharon bergegas ke Jack ketika dia melihatnya. Ya ampun, dia. Selena menutup mulutnya dengan tangan saat dia merasa sulit untuk mempercayai matanya. Miss Sharon telah kehilangan banyak berat badan.
Anda hanya sekitar 80 hingga 85 kilogram sekarang, kan? Anda terlihat lebih bugar sekarang. Jika Anda kehilangan 15 kilogram lagi besok, Anda akan terlihat lebih baik. Tidak hanya itu, tetapi dilihat dari fitur Anda akan menjadi wanita yang sangat menakjubkan setelah Anda menurunkan berat badan. Terima kasih atas pujiannya, Kak. Sharon tersipu. Kalau saja aku setengah tampan sepertimu setelah aku kehilangan berat badan, kamu akan terlihat bagus. Tidak diragukan lagi. Selena berhasil menyunggingkan senyum kikuk, meski sempat bertengkar internal saat Sharon memanggilnya, Kak. Tadi malam ketika Sharon melamar Jack, dia mengumumkan bahwa jika dia menikah dengan Jack, dia akan memperlakukan Selena seperti saudara perempuannya yang tersayang. Tentu saja, Selena lebih tua dari Sharon beberapa tahun. Dia tidak yakin apakah dia terlalu sensitif tentang situasi ini. Hasilnya cukup bagus. Hari ini baru hari pertama. Dan hasilnya paling jelas dan efektif pada hari pertama. Hasilnya akan sedikit kurang efektif besok. Lebih lemah pada hari setelah itu. Dan seterusnya. Jack memeriksa Sharon sebentar sebelum menambahkan. Namun, setelah 3 hari perawatan, kamu seharusnya memiliki tipe tubuh biasa yang seharusnya dimiliki oleh seorang gadis normal. Daging dan lemak ekstra di tubuhmu sebagian besar adalah akumulasi racun. Lemak itu seharusnya tidak berada di tubuhmu. B. Tapi aku hanya meninggalkan 1 pil sekarang. Ayahku menginjak pil lainnya. Alis Sharon berkerut dalam sekejap saat dia menatap ayahnya dengan marah. Pucat Tuan George tidak sedap dipandang. Dia malu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa benda hitam kecil yang tidak penting itu akan menjadi pil ajaib? Ahem, sebenarnya ini adalah kesalahanku. Benda kecil itu terlihat hitam dan memiliki bau yang tidak sedap. Itu benar-benar terlihat seperti kotoran hitam. Terlebih lagi, bagaimana mungkin aku tahu bahwa kamu, seorang veteran yang baru saja kembali dari militer, tahu tentang diet dan menurunkan berat badan? Tuan George mengeluarkan batuk kering lagi untuk menutupi kecanggungannya. Jack, kamu masih punya pil ini, kan? Karena seluruh perawatan membutuhkan 3 pil. Bisakah kamu memberi putriku 1 pil lagi? Jack masih sedikit kesal karena keluarga George menculik Fiona dan yang lainnya pergi. Jika bukan karena mereka tidak membawa Selena dan Kylie pergi, Jack akan meledak dan bermusuhan sejak awal. Sekarang ketika dia melihat orang lain meminta pil dengan senyum cerah di wajahnya, Jack mencibir. Tentu saja saya punya pilnya. Namun, seperti yang telah saya katakan kepada Nona Sharon sebelumnya, obat saya ini sangat mahal, dan saya memberinya 3 pil pertama sebagai hadiah. Jika Anda menginginkan yang lain, saya tidak akan memberikannya secara gratis. Anda harus membelinya. Apa? Orang ini terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa meminta uang untuk 1 pil kecil ketika Tuan George kita mengundang mereka ke hotel bintang 6 dan bahkan memberi mereka 2 Rolls Royce yang hampir baru? Saya setuju. Dia terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin dia tidak memberi muka kepada Tuan George kita? Beberapa George berbisik di antara mereka, mendiskusikan dan mengomentari perilaku Jack. Berdasarkan pengalaman mereka dengan orang lain, Jack seharusnya tersenyum dan menawarkan pil itu kepada Tuan George untuk menyenangkannya. Seperti yang lain. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bajingan ini akan meminta Tuan George untuk membayar obatnya. Jack, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Fiona dengan cepat menyela ketika dia mendengar diskusi panas di antara keluarga George. Dia takut menyinggung perasaan mereka. Mengapa Jack tidak takut membuat mereka tidak senang? Bagaimanapun, keluarga George adalah keluarga aristokrat kelas 1. Fiona melangkah maju dan memelototi Jack. Ini hanya pil, Jack. Mengapa Anda meminta uang? Tuan George memperlakukan kami dengan baik. Dia juga memberi kami 2 Rolls Royce. Apalagi yang Anda inginkan? Dia benar, Jack. Bukankah kamu terlalu serakah dan bodoh? Tidak bisakah kamu memberikannya kepada Tuan George karena dia hanya membutuhkan 1? Sena menggeram saat dia mengikuti Fiona. Ini adalah kesempatan dan waktu yang sempurna untuk menyenangkan keluarga George. Apakah dia idiot? Bagaimana dia bisa meminta uang dan tidak mempertimbangkan pihak lain? Jack tidak bergeming sedikit pun pada pengingat ramah mereka seolah-olah dia tuli seperti tiang. Dia tersenyum acuh tak acuh setelah beberapa saat dan menjawab. Kedua Rolls Royce itu adalah kompensasi dari Tuan George karena telah menculik kalian. Sedangkan uang yang saya minta adalah untuk pil. 2 hal yang berbeda. Selain itu, obat saya mahal. Jika bukan karena Nona Sharon yang baik hati, saya tidak akan menjualnya bahkan jika Anda berlutut dan memohon. Ini adalah pertama kalinya Tuan George bertemu orang seperti Jack. Rasa malu melanda dirinya dalam sekejap. Meskipun demikian,
Keluarga George dimuat. Itu tidak akan menjadi masalah selama itu bisa diselesaikan dengan uang. Seharusnya begini. Jawabnya sambil tersenyum kecil. Jack benar, aku harus membayar obatnya. Berhenti sejenak. Dia kemudian bertanya. Katakan, berapa harganya? Tidak banyak. 20 juta akan cukup. Nilai bagus untuk produk hebat. 20 juta. Kenapa kamu tidak mencuri atau merampok? Itu hanya pil. Dan kamu meminta 20 juta. Seorang wanita dari keluarga George berseru dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Ini adalah pemerasan di depan mata. Bukan bisnis biasa. Jack, bahkan Selena terlihat sedikit kesal dengan jawaban Jack. 20 juta terlalu mahal untuk sebuah pil. Apakah Jack tidak takut mengganggu mereka? Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku tidak berbicara omong kosong. Jack menjelaskan. Menunjukkan senyum pahit. Tidak masalah. 20 juta. Kalau begitu. Tuan George tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Dia kemudian memanggil pelayannya. Butler. Ajukan kartu dan setor 20 juta di dalamnya. Kirimkan ke hotel setelah selesai. Kami akan pindah ke hotel untuk makan malam dulu. Ya Pak. Kepala pelayan mengangguk dan meninggalkan kompartemen bersama beberapa pengawal. Apa? Tuan George benar-benar membayarnya. Fiona menelan ludahnya susah payah. Dia awalnya berpikir bahwa Tuan George akan marah. Tetapi dia tidak. Dia bahkan membayar obat 20 juta. Itu 20 juta. Jack mengeluarkan pil hitam dan menyerahkannya kepada Sharon. Miss Sharon. Jaga baik-baik. Jangan sampai terinjak-injak lagi kali ini. Baiklah. Jangan khawatir. Aku akan menyimpannya dengan aman. Sharon terkekeh. Tidak lama kemudian. Mereka semua tiba di pintu utama Hotel Dinasti Bintang 6. Bukankah itu keluarga George? Haruskah kita pergi dan mengatakan sesuatu yang baik untuk menyenangkan mereka? Di sisi lain, Ken Clark yang baru saja turun dari mobil berbisik kepada Ivan Taylor yang berada di sebelahnya. Ivan melihat lebih dekat. Dan matanya melebar menjadi bola sebesar piring yang hampir jatuh. Apakah aku melihat sesuatu? Orang itu mirip Jack White, veteran. Dan yang itu mirip Selena Taylor. Apa? Seluruh keluarga ada di sini. Dan mengapa mereka bersama keluarga George? Keluarga George. Keluarga bangsawan kelas 1 di Eastfield. Bahkan keluarga bangsawan kelas 2 seperti Clark tidak sabar untuk menyenangkan mereka. Tentu saja. Orang-orang seperti keluarga Taylor bahkan lebih ingin berteman dengan mereka. Kesempatan seperti itu tidak akan datang dengan mudah. Namun, di sanalah mereka. Ken dan Ivan melihat Jack dan keluarganya berjalan bersama keluarga George menuju Hotel Bintang 6. Ini aneh. Dalam keadaan normal, banyak orang sangat ingin mengundang keluarga George makan malam hanya untuk menyenangkan mereka. Orang-orang ini mungkin tidak akan muncul bahkan jika Anda dengan tulus mengundang mereka. Mungkinkah hari ini Jack mengundang mereka makan malam? Ken bergumam sambil menatap mereka dari belakang. Tidak mungkin. Ini adalah Hotel Bintang 6. Dan sangat mahal untuk makan di sini. Apakah bajingan itu punya uang untuk dibelanjakan di tempat seperti itu? Apalagi, keluarga George akan malu makan di meja biasa. Jadi dia setidaknya harus mendapatkan kamar pribadi dan memesan minuman keras untuk menyenangkan mereka. Bukan. Biayanya setidaknya 1 atau 2 juta. Bukan begitu. Kening berkerut. Tiba-tiba, matanya berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa Selena Taylor adalah manajer pengadaan di real estate Drake Dynasty yang dimiliki oleh keluarga Drake. Ya, tapi bagaimana hubungannya dengan makan malam? Tanya Iwan. Saya mendengar bahwa keluarga George ingin terlibat dalam bisnis bahan bangunan baru-baru ini. Mereka sudah mengakuisisi pabrik bahan bangunan yang akan ditutup dan sedang mempersiapkan untuk mempelopori proyek besar. Jelas Ken. Menurutmu mungkinkah keluarga George ingin berkolaborasi dengan keluarga Drake dalam proyek South Hill Real Estate? Ken berpikir sejenak dan melanjutkan. Bagaimanapun, proyek real estate South Hill ini adalah sepotong daging yang menarik. Proyek ini dapat menghasilkan keuntungan sebesar 7 atau 8 miliar, tanpa keringat. Wajah Ivan berubah ketika dia mendengar kata-kata Ken. Tidak, jangan katakan itu. Kamu salah. Kamu benar. Itu mungkin. Iwan bersumpah. Selena licik. Dia bilang dia akan mempertimbangkan untuk berkolaborasi denganku terakhir kali aku bertemu dengannya. Membuatku merasa masih ada harapan untuk menandatangani kontrak. Tapi aku tidak pernah berharap dia menjadi pelacur palsu dan mengundang George, keluarga untuk makan malam sehingga dia bisa mendapatkan 1 atau 2 bantuan. Ken menamparkan dahinya sendiri. Sekarang saya ingat. Serunya. Tuan Muda Taylor.
Keluargamu terlibat langsung dalam bisnis bahan bangunan, kan? Bagaimana Selena tidak memikirkan keluarga Taylor dulu? Dia salah satu keluarga Taylor. Bukankah seharusnya dia mengurus keluarganya sendiri dulu? Fitur Ivan bahkan lebih terdistorsi dari sebelumnya. Siapa yang tahu bagaimana otak wanita ini bekerja? Dia berperilaku baik dan berbakti di depan kakek Taylor dan akan selalu mengatakan dia akan membuat keluarga Taylor lebih hebat dari sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, saya melihat itu semua berubah. Ivan berhenti sejenak sebelum dia menambahkan. Saya pikir itu semua karena saya sekarang adalah manajer umum keluarga. Sehingga membantu keluarga kami pada akhirnya akan membantu saya. Dia ingin menjadi pewaris. Jadi jika dia memberikan proyek ini kepada Taylor keluarga, posisi saya sebagai pewaris akan dicap. Aku mengerti. Ken mengangguk. Sepertinya Selena tidak sepolos dan sebaik yang kita lihat. Ada yang aneh dengan dia menjadi manajer pengadaan dengan gaji tinggi di perusahaan keluarga Drake, dan Jack menjadi pengawal mereka dengan gaji yang bahkan lebih tinggi. Anak bajingan, terperangah. Ivan hanya bisa menghela nafas. Tuan Muda Clark, Anda membuat saya sadar. Anda membuat saya membuka mata. Apa maksudmu? Ken bingung. Itulah sebabnya Nona Tanya memperlakukan Selena dan Jack dengan sangat baik. Inilah kebenarannya. Aku tahu itu. Ivan tampak seolah-olah bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Pikirkan seperti ini. Jack adalah seorang pang yang hanya bertugas sebagai tentara. Meskipun dia terampil, keluarga Drake sangat kaya. Sangat mudah bagi mereka untuk merekrut pengawal yang baik. Mengapa mereka membayarnya 20 juta sebulan? Ivan membiarkan kata-katanya meresap sebelum dia menambahkan. Gaji Selena juga cukup tinggi. Tapi dia seorang manajer pengadaan. Jadi masuk akal untuk setinggi ini. Hanya gaji Jack yang tidak masuk akal. Itu terlalu banyak. Gaji yang dia dapatkan hanya masuk akal jika itu milik Selena. Akan terlihat jelas bahwa mereka melakukan sesuatu di bawah meja jika mereka membayar Selena 20 juta sebulan. Ken sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah Anda mengatakan bahwa keluarga Drake ingin membayar Selena 20 juta sebulan tetapi takut menimbulkan kecurigaan? Dan itulah mengapa mereka membayar Jack 20 juta sebagai gantinya. Ken berhipotesis. Bingung. Ivan menepuk pundak Ken dan memulai. Sekarang, aku cukup yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi antara Selena dan Tuan Muda Drake atau Selena dan Tuan Drake. Gaji 20 juta hanya masuk akal jika kita mengatakannya seperti itu. Apa yang Miss Tanya katakan tentang Selena dan Jack, bahwa dia manajer yang cakap dan dia veteran yang terampil, semuanya omong kosong bagiku. Aku punya firasat bahwa Miss Tanya hanya menggunakan ini sebagai alasan. Dia melanjutkan. Ken tetap tercengang. Jadi itu yang sebenarnya. Sial, Selena adalah orang yang tidak tahu malu. Menjual jiwa dan tubuhnya untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkannya. Kupikir keluarga Drake benar-benar menghargai kemampuan mereka untuk sesaat. Sekarang setelah Tuan Muda Taylor telah menganalisis situasinya secara menyeluruh, aku akhirnya menyadari bahwa Selena adalah seorang pembohong. Kebencian tumbuh di dalam diri Ken seperti tumor saat dia berbicara. Dia tampan, setidaknya lebih baik daripada Michael Wilson, dan kaya raya. Jika Selena menginginkan uang, dia bisa menikah dengannya. Sebagai gantinya, dia pergi mencari seseorang dari keluarga Drake, mungkin Tuan Tua Drake, secara rahasia dan menolaknya. Ketika dia memikirkan hal ini, tepi kejengkelannya telah kembali. Apa yang buruk tentang dia? Apakah dia lebih buruk dari orang tua? Sungguh licik. Jika keluarga Drake membayar Selena 20 juta dolar sebulan, semua orang akan curiga bahwa dia dirawat oleh seorang sugar daddy. Tapi, jika 20 juta ini diberikan kepada Jack, mereka tidak akan pernah fokus pada Selena, apalagi meragukannya. Tentu saja, mereka mungkin bingung mengapa gaji Jack sangat tinggi. Ken mengepalkan tinjunya saat dia gemetar karena marah. Aku juga tidak menyangka sepupuku ini akan menjadi semanipulatif dan licik ini. Sepertinya aku harus berhati-hati terhadapnya di masa depan. Kalau tidak, properti keluarga Taylor suatu hari akan jatuh ke tangannya. Ivan menyunggingkan senyum kecut. Pada saat ini, mobil lain datang ke tempat kejadian. Neil Hugo, tuan muda dari keluarga Hugo, turun dari mobil. Kalian berdua tiba sangat awal. Jauh lebih awal dariku. Dia berbicara. Apa yang kalian berdua bicarakan? Berbicara tentang AB Asteristech. Tinju Ken masih terkepal erat. Panas karena marah. Siapa itu? Ayo. Mari kita bahas bersama. Neil berbicara dengan penuh minat pada suaranya. Selena Taylor. Ivan mencibir. Menurutmu siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak mungkin. Kurasa dia wanita yang cukup baik. Neil mengerutkan kening.
Tidak bisa mencerna pikiran mereka. Selena terlihat baik dan lembut. Mengapa mereka membandingkannya dengan AB Asteristech? Setelah beberapa saat, Ivan dan Ken berbagi semua asumsi dan analisis mereka dengan Neil. Neil juga mengepalkan tinjunya setelah mendengarnya. Memang benar tidak ada wanita yang baik di dunia ini. Kebanyakan dari mereka adalah penggali emas dan cinta uang sampai mati. Selena Taylor tidak berbeda. Tuan Muda Hugo. Selena Taylor jauh lebih kuat dari yang kami duga. Kami baru saja melihat keluarganya makan di hotel bersama keluarga George. Ken memaksakan senyum ketika dia memberitahu Neil tentang Selena yang berpotensi berkolaborasi dengan keluarga George dalam sebuah konstruksi proyek. Setelah mengatakan itu, dia kemudian menambahkan, pikirkan saja. Jika dia tidak memberi manfaat apapun kepada keluarga George, mengapa mereka mentraktir mereka makan? Ivan melirik mobil sport di sampingnya. Lalu berkata, orang-orang dari keluarga George ini benar-benar murah hati. Tidak disangka mereka akan mengantar orang berkeliling dengan Rolls-Royce. Sial, aku belum pernah duduk di Rolls-Royce sebelumnya. Tidak apa-apa, bukannya kita bisa mencegah ini sekarang, kan? Neil tertawa tegang sebelum berbicara dengan Ivan. Tuan Muda Taylor, Anda menyebutkan tentang mengajak kami keluar untuk minum. Ada apa? Ayo pergi. Ada bar yang bagus di sana. Ayo minum sambil berdiskusi. Ivan tertawa terbahak-bahak, lalu membawa mereka berdua ke sebuah bar kecil. Setelah tiba di bar, mereka memesan minuman dan duduk. Baru kemudian Ivan angkat bicara. Terus terang, aku pernah mendengar bahwa kalian berdua menyukai saudara sepupuku. Benarkah? Neil menyesap minuman di tangannya, lalu tertawa dingin. Memang begitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Selena tidak akan memberiku kesempatan. Apalagi sekarang suaminya sudah kembali dan dia mencintai putrinya itu. Terlalu sulit untuk mendapatkan tanganku darinya. Sebelumnya, aku bahkan sudah membuat rencana dengan Tuan Muda Clark, tapi gagal. Tuan Muda Clark merasa sedih ketika dia mengingat bagaimana Fiona hampir menerima $100 juta darinya. Dia kemudian meneguk minuman di tangannya dalam satu tegukan. Dia tersenyum datar, lalu berkata, aku yang paling malang. Aku sudah berteman dengan Selena selama beberapa tahun. Jika bukan karena Jack kembali tiba-tiba, aku yakin aku akan berkencan dengannya sekarang. Karena itu, dia kemudian menatap Neil lagi. Saat itu, Tuan Muda Hugo bahkan belum pernah melihatnya. Anda baru melihatnya beberapa saat kemudian. Alasan saya meminta kalian berdua untuk datang adalah untuk memikirkan solusi. Jack telah menyerang saya sebelumnya. Dan Selena adalah pesaing dalam mewarisi aset keluarga Taylor. Meskipun dia saat ini dikeluarkan dari keluarga, saya tidak bisa membiarkannya lengah. Lagi pula, kakek saya mengatakan bahwa selama Jack bisa memenuhi janjinya ketika saatnya tiba, maka semua hal di masa lalu akan menjadi air di bawah jembatan. Seluruh keluarga mereka sekali lagi akan dibawa kembali ke Taylor keluarga. Pada titik ini, Ivan tertawa ketika dia memberitahu mereka alasannya mengajak mereka berkencan. Tuan Muda Taylor, Anda telah mengambil langkah yang tepat untuk mencari kami. Lagi pula, Anda bermusuhan dengan mereka, dan kami ingin Jack terbunuh. Tujuan akhir kami kurang lebih sama. Ken tertawa, lalu menambahkan, oh ya, apa yang dijanjikan Jack? Oh, ada 3 syarat. Ivan segera memberitahu mereka berdua apa yang terjadi sebelumnya. Jika Jack gagal memenuhi janjinya ketika saatnya tiba, dia harus keluar dari keluarga Taylor dan menceraikan Selena. Dia harus keluar dari rumah, bukan berjalan. Tanpa diduga, Ken dan Neil membuat senyum sedih ketika mereka mendengarnya. Neil menyatakan dengan belak-belakan, Jack saat ini bekerja untuk keluarga Drake dengan gaji bulanan sebesar $20 juta. Meskipun hanya sebentar sebelum ulang tahun Tuan Tua Taylor, Jack dapat meminta uang muka 2 bulan tanpa masalah. Apalagi, jika kita tidak salah, Selena mungkin berselingkuh dengan Tuan Muda Drake, atau bahkan James Drake. Jika itu masalahnya, bukankah uang menjadi masalah sederhana bagi mereka? Mendengar itu, ekspresi Ivan langsung menggelap. Jika itu masalahnya, semakin banyak alasan bagi kita untuk tidak menunggu. Tuan Muda Taylor, apakah Anda punya ide? Kami sudah mencoba yang terbaik tetapi belum merumuskan rencana yang baik. Terakhir kali kami berencana untuk meracuni Fiona Jack. Tetapi kami tidak pernah berharap dia menjadi begitu pengecut meskipun dia mencintai Fiona. Uang, kata Ken setelah melihat Ivan. Ivan kemudian menjawab, saya pikir Jack tidak mungkin menceraikan Selena. Mereka cukup dekat. Sementara itu, sangat sulit untuk membunuhnya karena dia pandai berkelahi.
Saya khawatir tidak ada pengawal Anda yang cocok dengannya. Setelah mengatakan itu, Ivan tersenyum tipis sebelum melanjutkan. Namun, aku punya ide lain. Kita akan menyewa pembunuh bayaran. Pembunuh. Beberapa pembunuh bayaran mungkin lebih buruk daripada pengawal biasa keluarga kita. Neil langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Taylor, di sini saya pikir Anda mungkin memiliki beberapa rencana cerdik untuk memanggil kami. Pada akhirnya, hanya itu yang bisa Anda pikirkan. Namun, Ivan menyeringai sebelum menjawab. Tuan Muda Hugo, menurut Anda apakah saya akan mempekerjakan pembunuh bayaran biasa? Saya berbicara tentang para elit. Mereka yang berada di urutan teratas di antara pembunuh bayaran. Melihat Tuan Muda Hugo dan Ken tertarik, Ivan akhirnya menambahkan. Yang terpenting, saya telah menemukan seseorang untuk menghubungi pembunuh bayaran ini. Ini seorang wanita, seorang penggoda. Paling mudah bagi seorang pria untuk lengah di sekitar wanita. Apalagi jika dia menggunakan pesonanya. Peluang sukses secara alami akan jauh lebih tinggi. Kalau begitu, kita bisa mencobanya. Jika ini bisa membuat Jack terbunuh, maka Selena tidak akan memilih menjadi janda seumur hidup, kan? Begitu Jack mati, kesempatan kita akan datang. Mata Ken bersinar saat dia melihat secercah harapan. Memang, mereka tidak mampu untuk berlarut-larut ini. Jika mereka melakukannya, itu akan terlalu pasif. Terlebih lagi, jika perasaan Selena dan Jack satu sama lain berkembang seiring waktu, itu akan lebih merepotkan. Mereka perlu mengambil kesempatan ini di mana Jack baru saja kembali. 5 tahun berpisah berarti perasaan mereka satu sama lain tidak sekuat itu. Kematian Jack akan menjadi kuncinya. Namun, akan sangat mahal untuk menyewa pembunuh bayaran begitu saja. Wanita ini berada di peringkat kelima di papan peringkat pembunuh bayaran. Dia hanya akan menerima kontrak besar. Aku sudah bertanya, harganya 150 juta dolar untuk menerima pukulan itu. Ivan memaksakan senyum, lalu menatap keduanya. Aku mengerti maksudmu. Kamu berpikir untuk meminta kami membayar sebagiannya, kan? Neil terkekeh, lalu mengeluarkan kartu atem yang dia siapkan untuk Fiona tadi. Ini 100 juta dolar. Kamu tidak bisa meminta kami membayar semuanya, kan? Kamu sendiri yang akan membayar 50 juta dolar. Tidak masalah, yakinlah. Pembunuh bayaran ini sangat bagus. Dia tidak hanya pandai menyamar, tetapi dia bahkan dapat mengubah penampilannya sepenuhnya. Aku pernah mendengar bahwa beberapa ahli mati di tangannya. Dia akan tetap berpegang padanya. Misi. Setelah diterima, dia akan melakukan segala cara untuk menyingkirkan target. Apalagi, itu dijamin sukses dalam 5 hari. Ivan menyatakan dengan percaya diri. Senang bekerja denganmu. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, ketika Jack dan yang lainnya sedang makan, kepala pelayan keluarga George datang dan memberikan kartu atem kepada Jack, bersama dengan kata sandi yang tertulis di catatan. Melihat Jack mendapatkan uang sebanyak itu, Selena, Fiona, dan yang lainnya dalam suasana hati yang agak baik. Dengan itu, semua orang makan dengan bahagia. Setelah menikmati makanan mereka, mereka akhirnya meninggalkan hotel. Sementara itu, Tuan George juga sangat sopan, meminta keluarga Jack untuk mengunjungi mereka di tempat nongkrong mereka jika mereka senggang. Setelah Master George dan yang lainnya pergi, Jack akhirnya mendekati Fiona dan memberikan kartu atem beserta catatannya. Bu, ini 20 juta dolar yang telah aku janjikan padamu sebelumnya sebagai hadiah pertunangan Selena. Karena aku punya uangnya sekarang, aku akan memberikannya padamu terlebih dahulu. Jack berkata dengan tulus sambil tersenyum. Apa kejutan. Hati Fiona senang tak terkira. Selama 2 hari terakhir, dia menyesali penolakannya terhadap 100 juta dolar itu. Siapa yang tahu bahwa Jack akan memberinya 20 juta dolar sekarang? Dengan uang 20 juta dolar, suasana hati Fiona langsung membaik. Lagi pula, dia mendapatkan uang itu di tangannya tanpa melakukan apapun yang akan membebani hati nuraninya. Ambillah, ini yang sudah aku janjikan padamu sebelumnya. Aku selalu menepati janjiku. Jack meletakkan kartu atem di tangannya. Hebat, putriku membuat pilihan yang tepat. Aku benar-benar tidak menyangka kamu tahu obat. Sepertinya penderitaan beberapa tahun terakhir yang kita lalui tidak sia-sia memegang kartu dengan 20 juta dolar. Fiona terpaku dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, Selena merasa tidak bisa berkata-kata. Dengan 20 juta dolar di tangan, sikap ibunya membuat perubahan total. Jadi, maukah kamu mengakui aku sebagai menantumu sekarang? Apakah kita keluarga? Jack bertanya dengan senyum sedih. Tentu saja. Mengapa saya tidak mengakui Anda? Anda telah menepati janji Anda.
yang menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab. Apalagi gaji Anda saat ini dianggap cukup baik. Jika kami bekerja sedikit lebih keras, maka kami akan mendapatkan lebih kaya di masa depan, kan? Fiona tertawa saat berbicara. Tak perlu dikatakan. Dia ada di Cloud 9. Namun, Andrew malah mengerutkan kening. Kamu telah menyelesaikan 20 juta dolar. Tetapi kamu masih kekurangan 20 juta dolar lagi. Meskipun kamu dapat meminta keluarga Drake memajukan gajimu selama sebulan, masih ada hadiah yang bernilai 10 juta dolar. Hadiah seperti itu adalah tidak mudah ditemukan. Apakah kamu sudah merencanakannya? Terlebih lagi, ini adalah ulang tahun ke-70 Tuan Tua. Hadiah itu seharusnya bermakna. Jack menyeringai misterius. Ayah mertua, jangan khawatir tentang itu. Saya akan menyelesaikannya. Saya tahu bahwa beberapa orang di keluarga Taylor menunggu untuk melihat saya mempermalukan diri sendiri, kan? Kecewa ketika saatnya tiba. Baiklah. Karena kamu percaya diri, aku akan menyerahkannya padamu. Andre mengangguk. Dia yakin Jack tidak akan berbohong padanya. Seluruh kelompok kemudian dengan senang hati kembali ke rumah. Keesokan paginya, Jack pergi bekerja lebih awal. Sementara itu, dengan uang tunai di tangan, Fiona pergi dengan teman-teman bibinya yang kaya untuk berbelanja. Tentu saja, alasan dia pergi berbelanja adalah untuk pamer, agar orang lain tahu bahwa dia tidak lagi bangkrut. Dia sekali lagi seperti mereka, orang kaya yang mampu membeli tas tangan mahal jika dia mau. Di dalam kamar pribadi sebuah hotel, seorang wanita dengan tubuh yang sangat baik dengan cepat membuka pintu, membiarkan Ivan, Ken, dan Neil masuk. Ketiganya memandang wanita di depan mereka dan sedikit terkejut. Tubuh wanita itu sangat indah. Pada saat yang sama, dia juga memberikan pesona kebanggaan yang tak tertahankan bagi pria. Kamu bayangan. Setelah duduk, Ivan mengeluarkan kartu ATM. Ini 150 juta. Kata sandinya 000000. Wanita itu melihat kartu itu. Wajahnya tanpa ekspresi. Seolah-olah bagian dari rutinitas. Dia menghirup rokok di tangannya. Berbicara perlahan. Beri aku detail anak itu. Termasuk fotonya dan situasi keluarganya. Aku ingin tahu segalanya. Ivan meletakkan kartu ATM itu ke samping, lalu mengeluarkan folder dokumen dan memberikannya padanya. Dia mulai mempelajarinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya dengan skeptis. Apakah pria ini hanya seorang pengawal? Dia sudah menjadi tentara selama 5 tahun. Dia baru saja diberhentikan dari dinas. Bagaimana Anda bisa gagal merawat seseorang seperti ini? Tidak mungkin. Kalian adalah orang-orang yang agak berpengaruh di Eastfield. Bukan. Bu. Bukan itu saja. Anak ini cukup kuat. Petarung top keluarga Clark kami menasihati saya untuk tidak menyinggung anak ini karena dia bukan tandingannya. Dari situ, Anda dapat mengatakan bahwa kekuatan tempur anak ini sangat kuat. Ken segera menjelaskan. Kurasa bukan karena dia kuat, tapi anak buahmu terlalu lemah. Wanita itu terkekeh. Tatapannya menunjukkan sedikit rasa jijik. Saya mendengar bahwa Anda telah mengambil beberapa lusin misi dan menyelesaikan semuanya. Apakah itu benar? Neil bertanya setelah beberapa pemikiran. Mengambil langkah maju. Namun, Sado segera memberinya tatapan menakutkan. Menyebabkan dia mundur selangkah dari ketakutan dengan niat membunuh yang menakutkan. Kamu berani mempertanyakan kemampuanku. Aku peringkat kelima di papan peringkat pembunuh bayaran barat daya. Perhatikan kata-katamu. Aku mungkin tidak percaya diri ketika berbicara tentang Raja Perang atau Dewa Perang itu. Tetapi semua jenderal, asisten komandan, atau kepala komandan hanyalah hasil yang mudah. Faktanya, ketika saya mengambil penampilan yang berbeda, target bahkan tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Mungkin Raja Perang juga akan jatuh ke dalam pembunuhan saya. Tentu saja, saya belum pernah bertemu seorang Raja Perang secara pribadi. Namun, saya yakin itu hanya gelar. Tidak banyak. Wanita di depan mereka menyeringai. Lalu berkata, kamu pikir orang yang kamu lihat ini adalah aku yang sebenarnya. Di dalam Daxia, aku khawatir ada kurang dari 10 orang yang telah melihat penampilanku yang sebenarnya. Ketiganya menghela napas. Pada awalnya, mereka mengira wanita cantik itu adalah identitas aslinya. Tetapi mereka tidak pernah berharap penampilannya menjadi penyamaran. Baiklah, kalian bertiga. Tunggu di sini sebentar. Mulut wanita itu dengan cepat melengkung ke atas. Lalu dia menuju ke kamar kecil. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pintu kamar kecil terbuka dan Selena berjalan keluar dari sana. Terlihat lembut dan penuh perhatian saat dia melihat mereka. Namun, dia masih mengenakan rok mini hitam seksi yang dikenakan wanita itu sebelumnya.
Dia tampak kaget. Lalu bertanya dengan heran. Ivan, apa yang kalian lakukan di sini? Selena. Ken terkejut. Bagaimana Selena sampai di sini? Apakah dia mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya? Dia bukan Selena. Suara itu tidak benar. Ivan mengerutkan kening. Lalu berkata, bayangan. Kamu mungkin terlihat persis sama dengan gambar. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan suara itu? Tidakkah kamu akan ketahuan kecuali kamu menahan diri untuk tidak berbicara? Suaranya berbeda. Saat itu, Selena di depan mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, suaranya berubah menjadi seperti Ivan. Persis sama. Bagaimana kamu menggunakan suaraku? Iwan menarik napas dalam-dalam. Apakah ini kemampuan seorang pembunuh bayaran ahli yang menempati peringkat kelima di papan peringkat pembunuh bayaran barat daya? Itu terlalu menakutkan. Suaranya ditiru begitu saja. Selain itu persis sama. Katakan padaku, jika aku mengubah rupamu menjadi penampilanmu dan menggunakan suaramu, apakah yang lain masih bisa mengenaliku? Selena di depan mereka berbicara sekali lagi dengan suara Ivan. Luar biasa. Sangat menakjubkan. Seru Ken heran. Semuanya terasa terlalu nyata. Jika wanita di depannya bukan pembunuh bayaran, dia akan bertanya berapa biaya untuk menghabiskan malam bersamanya. Lagi pula, setelah dia bertransfigurasi menjadi Selena, penampilannya terlalu mirip. Apakah begitu? Tanpa diduga, Selena di depan mereka tersenyum pada Ken. Suaranya berubah sekali lagi untuk meniru Ken. Ya Tuhan, ini luar biasa. Aku yakin kamu bisa menipunya. Tidak peduli seberapa bagus Jack, selama dia tidak bisa membedakanmu, kamu bisa menyergapnya dengan pukulan fatal. Dia akan mati, tentunya. Neil berkata dengan percaya diri. Sangat gembira. Begitukah? Sepertinya pria ini cukup mesum. Seharusnya pekerjaan yang mudah. Selena di depan mereka tersenyum menggoda. Suaranya dengan cepat berubah menjadi suara Neil. Sampai sekarang, saya belum pernah bertemu wanita ini atau mendengar suaranya. Itu sebabnya saya tidak bisa menirunya. Namun, saya akan muncul di dekatnya sebagai orang asing untuk mempelajari suaranya dan diam-diam mengamati untuk mempelajari gerakan dan ekspresinya. Sebentar lagi, aku akan bisa membodohi semua orang. Kami akan mengesampingkan suaranya untuk saat ini. Jika bukan karena kami menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, kami akan salah mengira kamu sebagai Selena. Ivan tertawa, lalu menambahkan, sejujurnya, saat dalam perjalanan ke sini, kami cukup khawatir jika 150 juta dolar ini sepadan. Sepertinya itu sepadan dengan setiap sen. Yakinlah, beri aku 5 hari. Dalam 5 hari, anak ini pasti akan mati. Jika dia masih hidup setelah 5 hari, aku akan mengembalikan 50 juta dolar kepadamu. Aku jamin dia akan mati dalam 10 hari. Kata wanita di depan mereka sambil tertawa. Kami percaya Anda. Melihat Anda hari ini adalah pembuka mata. Meski masing-masing membayar 50 juta dolar, Ivan merasakan tekanan yang lebih besar. Namun, jika itu akan membuat Jack terbunuh, dia dengan senang hati akan membayarnya. Selain masih merasa sedih karena Jack memukulnya, kematian Jack berarti Selena mungkin akan menikah dengan keluarga kaya seperti Neil. Jika dia sudah menikah, maka dia tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga dan tidak memiliki saham dalam aset keluarga Taylor. Baiklah, kamu harus pergi. Saya baru saja terbang dan masih kelelahan dari perjalanan saya. Saya akan beristirahat dan mulai besok. Besok akan menjadi hari pertama. Sado memandang ketiganya dan menyuruh mereka pergi. Dengan sangat cepat ketiganya meninggalkan hotel. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.